Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast ngobrol bareng Dokter Pupuk Tiara. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial, yaitu Dokter Pupuk Tiara yang ahli dalam bidang tanah dan juga nutrisi. Kita sudah kehadiran Pak Muki. Pak Muki, apa kabar Pak? Baik Bu, bagaimana kemarin Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kita akan membahas sedikit tentang PUTK dan juga fungsi dari PUTK ya hari ini ya. Nah Pak, saya mau tahu Pak, ini apa Pak? Jadi ini yang namanya PUTK atau kependekan dari, sebenarnya PUTK kependekan dari perangkat uji tanah kering. Jadi sebetulnya alat uji ini memang alat uji yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah untuk digunakan menganalisa tanah Bu. Jadi dengan alat ini kita bisa menganalisa tanah dan kita bisa mendapatkan status syarat tanah. Di antaranya status yang dikatakan adalah pH tanah, C organik, kemudian fosfat dan juga kalium. Oh, untuk cara penghitungannya apakah lebih spesifik atau kita bisa lihat dari sisi sedang, tinggi, rendah, seperti itu aja? Untuk PUTK ini memang dia hanya bisa menganalisa hasil analisis itu berupa status saja. Jadi statusnya sedang, rendah atau tinggi. Jadi tidak secara detail sampai ke jumlah ppm. Jadi kalau nanti kita lihat di sini, di sini memang ada beberapa ini ya. Jadi ada beberapa yang digunakan bahan-bahannya. Jadi ada bahan reaksi. Nanti di sini ada beberapa reaksi P, reaksi K, reaksi C organik, reaksi pH tanah. Masing-masing nanti ada caranya gitu yang harus dilakukan untuk menguji P seperti apa, K seperti apa gitu. Beda-beda. Nah, kalau misalnya fungsinya sendiri untuk apa Pak? Selain itu? Tentunya fungsinya sangat banyak ya, karena ya kalaupun kebanyakan petani kan kebanyakan mereka jadi kebanyakan karena dari kita juga memang keterbatasan peralatan juga. Saya yakin petani mengenal tanahnya dengan pengalamannya gitu ya. Jadi dengan pengalaman dia bertahun-tahun dia akan mengenal tanahnya. Tapi saya yakin mungkin dia juga belum tahu secara detail apakah pH tanahnya itu asam atau tadi misalnya status fosfatnya di sana sudah gitu ya. Kalau jenis tanah mungkin mereka udah bisa menganalisa dia tanah liat atau mungkin tanah segitu belum. Tapi kalau dari segi status gitu dia pH kemudian status fosfat pasti dia butuh tool, itu butuh alat yang memang dia bisa menganalisa itu gitu. Dan tidak semua petani punya berarti ya Pak? Iya tentunya, karena memang walaupun alat ini memang dikeluarkan oleh Balai Tanah Bu, tapi memang biasanya alat ini dipegang oleh beberapa penyuluh gitu. Ada juga beberapa penyuluh, ada juga beberapa dinas pertanian yang memang dia menggunakan alat ini. Tapi sebetulnya kalau ingin membeli alat ini juga bisa seperti itu. Oh bisa. Lalu kalau itu apa Pak? Nah kalau ini sendiri adalah jadi beberapa hasil ya di sini. Jadi di sini ada beberapa indikator warna. Nanti kita bisa lihat nih, salah satunya adalah pH. Jadi kalau untuk pH, karena kalau dia menghasilkan warna seperti ini, dia termasuknya basah, asam atau apa. Nah, nanti kita sesuaikan dengan indikator warna. Begitupun dengan fosfat. Dan juga kalau untuk C organik nanti ada buih. Ada busanya itu ya? Ada busanya. Begitu. Ya. Lalu kalau untuk semacam flip chartnya sendiri, cara bacanya gimana Pak? Jadi gini Bu, sebelum sini memang saya tekankan memang petani itu terkadang dia kan tidak tahu nih pH tanah di wilayah itu seperti apa atau pH tanah yang akan dia gunakan seperti apa. Padahal mengetahui pH tanah atau status pH tanah itu memang sangat penting buat petani, karena kebayang nggak kalau misalnya ya petani udah invest gede ya dengan harga pupuk sekarang gitu, udah punya invest gede di bidang pupuk kan, tapi setelah pupuknya diaplikasikan dia tidak tahu bahwa pH tanah itu rendah gitu ya, dan akhirnya si pupuk menjadi tidak terserap oleh tanaman ya. Dan kalau kita ngelihat flip chart ini, dari sini kita bisa ngelihat nih Bu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau ini artinya kalau semakin dia lebar ke sini dia semakin artinya dia tersedia. Jadi kita bisa ngelihat bahwa memang pH optimum untuk tanaman itu ada di sekitar 6,5. Ya, dari range itu 5,5 sampai 6,5, tapi memang paling bagus di 6,5. Artinya hampir semua unsur hara di sini dia available, jadi tersedia oleh tanaman. Tapi kalau misalnya asam, kita bisa lihat nih unsur hara makro yang nantinya menjadi tidak tersedia untuk tanaman. Kalau basa, nanti yang akan ada dampak biasanya unsur hara mikro yang menjadi kurang tersedia untuk tanaman gitu. Oke, jadi saya mau mengingatkan kembali kepada sahabat Tiara, kita sudah banyak tim ya Dokter Pupuk Tiara di berbagai area, dan
tim dokter pupuk Tiara sendiri ini bisa memberikan insight yang lebih untuk sahabat Tiara semua. Jadi sahabat Tiara bisa mengkonsultasikan tanamannya, Betul. pH tanahnya juga di area terdekatnya. Jadi semisal sahabat Tiara punya ada di area mana, bisa dihubungkan dengan dokter pupuk Tiara yang ada di area tersebut, yang paling dekat dengan area sahabat Tiara. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Betul. Makasih ya Pak Muki ya untuk Sama-sama, waktunya Ibu. ya Pak. Salam dokter pupuk Tiara. Dadah.